Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, sepertinya setiap orang ketika jatuh cinta atau ngejalanin sebuah hubungan, dia ingin mewujudkan sesuatu. Kalau misalkan ada sebuah perencana di dalam sebuah hubungan tersebut, entah itu janji, entah hal lain sebagainya, itu adalah bentuk dari harapan bersama. Dan di sini kita akan cek untuk harapan bersama antara kamu dengan diri dia yang akan segera terrealisasi bersama diri dia. Rencana dia yang segera terrealisasikan bersama sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama ya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Kevin yakin dan Kevin sangat percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang bijaksana yang bisa menelaah lagi tentang bacaan kartu tarot. Oke, ini adalah energinya dia. Kita akan cek bersama-sama rencana dia yang akan segera terwujud. Apakah dia memiliki sebuah niatan untuk merealisasikan rencana-rencana yang sudah kalian share secara bersama? Kita akan cek ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah energi kalian berdua. Dan yang paling kuat adalah energinya dia. Rencananya, sesuatu hal yang sedang dia pikirkan, hal-hal yang berkaitan dari action, dan sesuatu hal yang akan terrealisasikan. Kita cek bersama-sama untuk energinya dia. Untuk kartu yang pertama, oke sahabat kebahagiaan, ada kartu Nine of Shadow. Mengindikasi bahwa orang ini memang untuk saat ini banyak sekali kendala ya. Banyak sekali permasalahan di dalam hidupnya dia. Tapi apapun juga, dia masih mau dan masih ingin bertahan dalam hubungan ini. Di kartu Nine of Shadow ini mengindikasi bahwa ya dia siap memberikan segala sesuatunya untuk kamu dan bahkan berkorban untuk kamu. Walaupun energinya tersendat, walaupun banyak alasan pekerjaan dan lain sebagainya, itu memang benar. Dia untuk saat ini memang sedang kewalahan dalam ranah rutinitas, pekerjaan, dan kesibukannya. Namun di dalam hatinya dia sudah memiliki sebuah niat bahwa aku bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita bersama. Asalkan kamu tetap stay dan kamu tidak berubah sedikit pun. Walaupun aku terkadang berubah kepadamu, walaupun aku terkadang tidak sesuai dengan keinginanmu, tapi lubuk hatiku yang paling dalam aku masih mencintaimu. Orang ini memang sudah memiliki sebuah kesiapan di dalam tekadnya untuk merealisasikan segalanya. Dan untuk kalimat oracle-nya adalah bersiap, masa lalu sudah lewat, merasa bingung dan stagnan tanpa kemajuan, pasrahlah, beraksi dan mengulang. Ada kalimat oracle di sini yang mengindikasi bahwa bersiap. Orang ini memang sudah bisa bersiap. Masa lalu yang sudah terlewat ini adalah masalah-masalah kamu bersama diri dia memang sudah terlewatkan. Dan saatnya untuk bisa merefresh kembali hal-hal yang mungkin kurang di dalam hubungan ini. Karena orang ini untuk saat ini sejatinya memang masih bingung ya, kapan aku bisa merealisasikan ini semua. Tapi aku udah punya niat nih, aku udah punya tekad yang kuat di sini. Dan kemudian dia akan mengulangi lagi bagaimana dia berjuang untuk mewujudkan segala sesuatunya yang berkaitan dari janjinya dia. Dia sudah siap ya ternyata ya sahabat kebahagiaan, apapun yang terjadi, orang ini sudah siap untuk merealisasikan segala sesuatunya. Lalu untuk kartu yang selanjutnya ada kartu Five of Sing. Sahabat kebahagiaan, mengindikasi bahwa Five of Sing ini, orang ini memang merasakan bahwa hubungan kamu dengan dia ini adalah hubungan yang memiliki arti yang cukup tinggi ya sahabat kebahagiaan.
Akan sulit untuk diri dia jika dia berjuang tapi tidak ada sahabat kebahagiaan. Walaupun dia merasakan kesepian, dia walaupun merasakan sebuah kesedihan, dia seakan-akan untuk saat ini berjuang sendiri. Tapi dia yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan akan selalu menemani dia setiap saat. Dan kalau berkaitan dari energi orang ini, kenapa sih merealisasikannya itu berat banget? Dari segi janji, kenapa cuma ngomong doang? Kenapa nggak ada sebuah action yang jelas di situ? Dia memang sebenarnya kewalahan, tapi dia punya harapan, dia punya keinginan yang sangat besar, merealisasikan semuanya bersama sahabat kebahagiaan, termasuk mungkin menikah bersama kamu, hidup bersama kamu, jalan bareng sama kamu, mengembalikan uangnya, atau mungkin juga dia merealisasikan hal-hal indah terutama untuk memperbaiki diri. Di dalam dirinya dia, di kartu Five of Sing ini mengindikasi bahwa dia memang merenungi tentang sesuatu yang berkaitan dari emosional dan juga perasaan. Dia merenungi akan ini. Untuk kalimat oracle dari Five of Sing adalah ilusi akan mengarahkan pada kekecewaan, harapan semakin langka dan tidak terpenuhi. Komunikasikan kembali tentang kebutuhan dan keinginan. Ya, ada sebuah kebutuhan dan keinginan yang dia realisasikan sama sahabat kebahagiaan ini. Tujuannya apa? Apakah untuk keinginan saja atau hanya sebatas kebutuhan? Kalau misalkan sebatas keinginan saja, ya mungkin banyak sekali ilusi-ilusi di dalam hubungan bersama sahabat kebahagiaan. Kalau itu keinginan, kenapa keinginan itu banyak sekali ilusi? Keinginan itu vibrasinya force ya sahabat kebahagiaan, energinya sekitar 125 skala Hawking, dan prosesnya memang banyak sekali hasrat dan juga kemauan. Tapi kalau misalnya kita memiliki sebuah harapan, harapannya itu berubah menjadi keinginan, maka semuanya ini terkadang bisa menjadi sebuah ilusi karena itu adalah ujian kamu. Manusia memang terlahir dengan hasrat dan juga nafsu, dan hasrat nafsu itu menjadikan sebagai ujian hidup kita. Telaah lagi, apa yang belum terrealisasikan antara diri kamu dengan diri dia? Apakah itu adalah sumber kebutuhan kamu atau hanya sebatas keinginan? Kalau kebutuhan, orang ini akan meniatkan. Orang ini benar-benar akan serius dengan kebutuhan yang mungkin diharapkan kita bisa menemui itu semua. Tapi sejatinya ya sahabat kebahagiaan, dia sudah merenungi ya. Sudah merenungi tentang apapun yang terjadi antara hubungan kamu bersama diri dia. Ya meskipun actionnya kurang ya sahabat kebahagiaan, tapi kalau orang sudah diniatkan dalam hati, sudah merenungi, maka akan muncul sebuah kesadaran diri. Dan kesadarannya dia mungkin mencoba untuk memvalidasikan dengan sahabat kebahagiaan, dan juga mungkin menimbang sesuatu. Sayang, apakah yang akan kita lakukan ini sesuatu yang harus kita prioritaskan dulu atau tidak? Mungkin dia akan mengutarakan hal itu kepada sahabat kebahagiaan. Kalau terjadi sebuah komunikasi di situ, maka utarakan komunikasi di situ untuk membahas sesuatu yang belum terrealisasikan. Biar ujung-ujungnya apa? Dia nggak keberatan sendiri. Karena dia ngerasa bahwa aku sanggup nggak ya di kartu Nine of Shadow, aku sanggup nggak ya bisa merealisasikan ini semua ya. Tapi aku punya niatan sih untuk mewujudkan ini semua. Tapi kalau aku misalkan kerja sendiri di sini mungkin aku berat. Ya makanya dia butuh saran dari sahabat kebahagiaan. Kalau kita hanya menuntut-nuntut saja tentang sebuah keinginan terhadap orang itu, mungkin dia nggak sanggup. Tapi kalau kita mencoba untuk berdiskusi, bersolusi di situ, ya nanti semuanya akan menjadi sebuah kebutuhan dalam keinginan ini. Lalu untuk energi selanjutnya, sahabat kebahagiaan, ada kartu The Scary. Berkaitan dari energi kartu The Scary ini, orang ini memang sudah punya ide ya untuk bisa merealisasikan semuanya. Dia sudah punya rencana yang matang, dan apapun yang terjadi dan apapun yang sudah pernah dibahas di masa lalu, ini memang sudah dia pertimbangkan, diolah, dan mana yang lebih prioritas akan dia pilih. Dan dia akan mewujudkan itu kepada sahabat kebahagiaan, baik mewujudkan dari segi memperbaiki sebuah komunikasi, memperbaiki dari segi keintiman, memperbaiki dari segi gairah. Kalau gairah, orang ini sudah punya gairah ya di awal ya sama sahabat kebahagiaan. Mungkin permasalahannya ada di komunikasi dan keintiman di situ. Tapi dia akan segera memperbaiki ini semua karena dia merenung di kartu Five of Sing. Dia merenung, aku akan memperbaiki ini semua. Karena ketika nggak ada sahabat kebahagiaan, aku ngerasain bahwa kamu sebenarnya adalah kebutuhanku. Seseorang yang sudah merenung akan hal ini, artinya dia tersadarkan. Kesadaran murni itu datangnya dari diri sendiri, bukan karena perintah orang lain atau perintah dari sahabat kebahagiaan. Kita tahu ya, sahabat kebahagiaan dan Kevin selalu berbicara dan menyampaikan kepada sahabat kebahagiaan bahwa
Sejatinya manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol manusia lain, termasuk diri dia. Yang bisa mengontrol manusia adalah kesadarannya. Orang ini sudah memunculkan kesadaran bahwa dia siap untuk memperbaiki ini semua, dan dia punya rencana, punya ide baru untuk merealisasikan apapun yang menjadi kebutuhan kamu. Ingat ya, ini kebutuhan, bukan keinginan. Ini adalah kebutuhan, karena dia bilang di sini, ya kalau kebutuhan aku mau bisa wujudin kamu. Karena kalau ngikutin keinginan kamu, sepertinya aku kurang sanggup. Sepertinya berat buat aku. Dan aku harus berpikir lagi. Takutnya kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan kamu, ya aku pasti akan low sama kamu. Aku bisa selalu respon juga sama kamu. Ini adalah karakter dari diri dia. Kalimat oracle-nya dari kartun The Scary Tarot-nya di sini adalah ide baru yang muncul lebih segar, sudut pandang yang lebih tinggi, harapan yang akan memberikan pencapaian. Artinya orang ini memang bisa memberikan hal positif, udara segar kepada sahabat kebahagiaan ya. Karena dia orangnya sudah memiliki sebuah ide baru. Ide baru yang muncul di sini adalah dia akan merealisasikan apapun keinginan dan harapan kamu di sini sebagai sumber kebutuhan, bukan sumber keinginan. Bedakan ya sahabat kebahagiaan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu datangnya dari hasrat, kalau kebutuhan itu benar-benar yang harus terpenuhi karena sebagai pelengkap satu sama lain. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu The World. Oke, sahabat kebahagiaan, kalau berkaitan dari apakah dia bisa memanifestasikan sesuatu yang berkaitan dari yang akan dia rencanakan, yang akan hadir dalam hidup sahabat kebahagiaan, jawabannya adalah ya. The World di dalam kartu tarot itu adalah bentuk manifestasi dari hasil kerja keras, dari segi perencana, dari segi harapan. Dia pengen ngembaliin uang kamu bisa terwujudkan. Tapi kondisinya hubungan kamu dengan dia masih terkoneksi. Karena di kartun The Scary ini ada komunikasi, ada koneksi. Tapi kalau nggak ada komunikasi, nggak ada koneksi lagi sama dia, dia hilang begitu saja. Ya mungkin energinya akan sedikit berat ya, bukan sedikit lagi, tapi berat banget. Kalau dia nggak ada komunikasi, udah kayak ghostingin kamu, apakah dia merealisasikan bahwa dia akan mengembalikan uangku sekian juta, puluhan juta, ratusan juta? Kalau nggak ada komunikasi di situ, itu benar-benar terputus loh sahabat kebahagiaan. Tapi di sini di kartun The Scary ini indikasinya bahwa kamu dengan dia itu masih ada komunikasi, ada etika baik dari diri dia. Maka segala bentuk pencapaian dari ranah materi yang dimanifestasikan secara uang, barang dan lain sebagainya itu bisa terwujud. Tapi kalau orangnya hilang, orangnya nggak ada, wow, mungkin sahabat kebahagiaan bisa melaporkan kasusnya. Tapi kalau kasus masalah hutang itu perdata ya, susah ya. Ya apapun yang terjadi dalam hubungan kamu, kalau misalkan dia berkaitan dengan uang dan lain sebagainya, mudah-mudahan sahabat kebahagiaan bisa mendapatkan pengganti yang lebih ya dari uang yang kamu hilang, uang yang hilang, terutama yang dipakai sama diri dia. Tapi di sini pembacaan Kevin ini justru yang muncul adalah untuk komunikasinya yang masih ada, karena The Scary ini adalah simbol dari komunikasi, The Scary ini adalah simbol dari sesuatu hal yang masih terhubung satu sama lain. Untuk kalimat oracle dari kartun The World adalah langkah kecil yang menjadi besar. Oke, langkah kecil yang menjadi besar artinya adalah step by step orang ini bisa mewujudkan itu semua. Petua datang dari semesta untuk dipelajari. Orang ini memang sudah menyadari ya sahabat kebahagiaan apa yang terjadi dalam hubungan ini, dan dia sudah bisa menelaah lagi bahwa kebutuhan yang perlu dia utarakan, yang perlu diutamakan untuk sahabat kebahagiaan ini akan segera direalisasikan. Bukan hanya dihayati, tidak perlu ada penundaan, maju dengan segera selama ada ruh dalam raga. Oke, selama ada ruh dalam raga dan tidak ada sebuah penundaan, orang ini akan maju. Dalam artian bahwa orang ini selagi masih hidup ya sahabat kebahagiaan, dia akan mencoba untuk mewujudkan kebutuhan dari hubungan ini. Artinya orang ini sudah mulai serius kepada sahabat kebahagiaan. Oke, positive energy. Selanjutnya ada kartu The Fool. Oke, sahabat kebahagiaan, The Fool ini adalah simbol dari pemurnian. The Fool ini adalah simbol dari sesuatu hal yang akan dimulai kembali untuk menciptakan sebuah kedamaian. Dari yang lalu yang mungkin energinya berantakan, The Fool muncul artinya itu akan merefresh kembali sebagai hubungan yang lebih baik. Kalau berkaitan apa yang dia rencanakan untuk merealisasikan ini semua, dia merealisasikan untuk memperbaiki hubungan yang rusak seperti mengulang di awal. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan, kalau kuku kita panjang, pasti kukunya yang dipotong bukan jarinya yang dipotong kan. Di sini dia seperti itu. Ketika permasalahannya yang
berat antara kamu dengan diri dia tidak memotong hubungan, tapi dia coba untuk memperbaiki, dia mencoba untuk mengulangi lagi tahap cinta yang pertama. Kayaknya ini orang ini nonton tayangan YouTube-nya Kevin deh. Kalau dia nonton tayangan YouTube-nya Kevin tentang tahap cinta, dia akan mencoba untuk segera memproses hubungannya menjadi lebih baik lagi. Oke, sahabat kebahagiaan, kenapa hubungan rumah tangga itu, kalau misalkan ini kita membahas tentang rumah tangga ya, walaupun Kevin belum berumah tangga, tapi Kevin terapkan secara psikologi. Kalau ngejalin hubungan rumah tangga, kenapa di usia pernikahan 2 tahun itu adalah usia neraka dalam sebuah hubungan? Rata-rata pengantin baru 2 tahun itu udah neraka banget, karena mereka tuh sebenarnya belum siap untuk menikah, dipaksakan untuk menikah, dan belum selesai pada diri dia sendiri. Lalu ketika ngejalin sebuah hubungan, dia lupa akan komitmen dan tujuannya. Sehingga hal-hal yang berkaitan dari rutinitas, aktivitas, kebiasaan yang dari masing-masing pasangan tidak diketahui, ini ternyata tahu, oh kok ternyata dia kayak gini ya, oh ternyata dia kayak gini ya. Lalu terjadi sebuah cekcok, terjadi sebuah bencana di situ. Makanya perlu untuk mengulang yang namanya tahap cinta yang pertama, yaitu new love. Dan kalian harus ingat tentang tujuan kalian mencintai dan berkomitmen itu apa. Ya, budaya di Indonesia itu umur sekian harus nikah, harus ada patokannya segini. Itu sebenarnya adalah, kalau Kevin telaah lagi ya, mungkin sahabat kebahagiaan bisa setuju atau enggak ya, itu adalah hal-hal yang berkaitan dari pemikiran secara primitif ya, bahwa dulu sebelum manusia berevolusi seperti kita saat ini, memang memiliki anak banyak itu untuk bisa mewujudkan kekuasaan di dalam sebuah teritorinya. Nah, hal liar seperti itu memang sudah mendarah daging di gen kita sebagai manusia. Namun kita sudah masuk ke era modern. Bukan lagi dipatok-patoki tentang usia pernikahan sekian harus pernikahan, bukan. Karena pernikahan itu untuk saat ini adalah masing-masing dari individu kalian. Bagaimana kalian sudah mempersiapkan diri, bagaimana kalian sudah selesai dengan diri kalian sendiri. Kalau misalkan belum selesai dengan diri sendiri, ya kalau di dalam sebuah pernikahan itu pasti akan mengalami sisi kemelut ego, yang kemudian terjadi sebuah peperangan. Baru nikah 2 tahun, 3 tahun cerai, ngulangin lagi, cerai lagi. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan gak ada yang seperti itu ya. Dan di sini yang kalian lihat, memang energi semesta itu mendorong dari seseorang yang sudah mulai memunculkan sisi kesadaran untuk bangkit dan memperbaiki sesuatu. Ya, posisi kita memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah hubungan. Tapi terkait itu semua, sahabat kebahagiaan selalu sadari bahwa apapun yang terjadi dalam hubunganku bersama diri dia, ini adalah sebuah proses untuk menggapai dan mencapai titik kebahagiaan. Dan di sini orang ini sudah mulai sadar, dia akan merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru dan menciptakan sebuah keintiman. Karena dia ingin mengulangi lagi masa kalian bulan madu atau masa kalian berada di new love-nya kalian, di tahap cinta pertama. Artinya orang ini sudah ada niatan untuk memperbaiki dari segi hubungan ya. Kalimat oracle dari kartu The Fool adalah keadaan mendesak menjadi bodoh, terlalu naif, dan akan sesuatu bersifat menjerumuskan akan ego, perlu adanya mawas diri dalam langkah jika perlu panggil bantuan. Ya, orang ini memang dulunya memang sangat bodoh sekali ya, sahabat kebahagiaan, dan sangat naif, keras kepala. Namun setelah waktu berjalan, dia perlahan-lahan mawas diri dalam langkah. Artinya dia berhati-hati dalam melangkah untuk ngejalin hubungan bersama sahabat kebahagiaan. Ya, dia memang sudah meminta bantuan kepada orang-orang yang mungkin bisa memberikan saran terbaik untuk diri dia. Ketika dia menelaah di situ, dia berusaha untuk memperbaiki hubungan ini dengan cara yang baik. Apa mungkin dia konsultasi ke konselor, atau mungkin juga nonton channel YouTube-nya Kevin ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Karena Kevin melihat beberapa di antara energinya mereka ini justru ada sebuah perbaikan. Ada sebuah perbaikan dari energi. Oke. Untuk energi selanjutnya, ada kartu Eight of Sing ya, sahabat kebahagiaan. Hubungan-hubungan yang toksik, hubungan-hubungan yang lalu memang terjeratnya membuat sahabat kebahagiaan seperti ingin melepaskan ikatan bersama diri dia.
Namun pada dasarnya dia sebenarnya nggak mau kehilangan ikatan ini bersama sahabat kebahagiaan. Dia hanya ingin aku dan kamu ini bisa menerima hubungan ini menjadi level yang lebih baik lagi. Egg opsing ini adalah tentang sebuah peningkatan ya dari sebuah hubungan, bahwa apapun yang dia rencanakan dalam hubungan ini tentunya tujuannya adalah kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dia memang merenungi, dia memang menyadari tentang kesalahan-kesalahannya. Ada energi positif dalam pemikirannya dia, terutama dari rasa. Ya kemarin mungkin dia nggak ada rasa sama kamu, tapi untuk saat ini banyak pergerakan bahwa dia seperti kuncup bunga tanaman yang sudah mulai mekar, dan kapan dia akan mekarnya itu tergantung dari cahaya matahari dan juga air. Nah, sahabat kebahagiaan, kalau misalkan kamu itu ibarat air dan juga cahaya matahari. Kalau misalkan kamu menciptakan vibrasi negatif, energi negatif, maka kuncup bunga ini tidak akan pernah mekar. Itu adalah energinya dia. Lalu bagaimana ketika sahabat kebahagiaan berhadapan dengan diri dia? Mainkan energi kamu, mainkan pikiran kamu, karena pikiran kita bisa menarik segala sesuatunya yang ada di luar sana dan bisa memanifestasikan dari apa yang kita pikirkan. The power of mind. Ketika kita berpikir positif, kita menciptakan positive energy. Ketika kita bisa mengafirmasikan bahwa aku adalah orang yang dicintai, dia sangat mencintai aku, dan dia sangat membutuhkanku. Aku adalah orang terbaik bagi diri dia. Dia hidup untukku, dan aku dan kamu bahagia. Afirmasikan hal positif selalu. Maka dengan sendirinya vibrasinya itu akan terpancarkan sama orang ini, dan frekuensinya itu akan naik pesat. Tapi kalau misalkan ada sebuah perubahan dalam diri dia, tapi sahabat kebahagiaan udah sepandang dulu, aduh aku udah malas banget sama dia kayak gini, banyak selingkuhnya, bla 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 bla. Kamu sudah memunculkan energi negatif di situ. Makanya kalau dia mau masuk sama kamu tuh susah, nggak selaras lagi. Untuk kalimat egg opsing-nya adalah terjerat dalam perasaan palsu, hindari pengaruh negatif, melawan depresi dan keputusasaan. Ini berlaku untuk sahabat kebahagiaan ya, bahwa hindari pengaruh negatif atau hindari hal-hal negatif yang hadirnya dari pikiran. Melawan depresi dan keputusasaan. Kalau hubungannya ini sudah putus asa banget nih, dia nggak pernah berubah, dia nggak pernah merealisasikan itu semua, ya alangkah baiknya cobalah untuk berpikir sehat saja ya sahabat kebahagiaan. Ya semua itu memang manusia memang tidak ada kuasa untuk mengontrol manusia lain. Yang bisa mengontrol itu semua adalah kesadarannya. Maka doakan saja bahwa dia menyadari, dia merasakan, dan dia mengintrospeksi diri segala bentuk keadaan untuk menjadi lebih baik lagi. Afirmasikan hal itu. Jika dia memang kekasih hati kamu yang terkoneksi secara jiwa, pasti bisa berubah. Gak perlu kamu ngatur-ngatur, gak perlu kamu ngomong langsung. Afirmasikan dalam otak kamu dan kirim sinyalnya sama dia. Pasti bisa terwujud. Selanjutnya ada kartu The Moon. Oke, The Moon ini juga simbol dari transformasi dan simbol dari perubahan yang signifikan ya sahabat kebahagiaan. Kalau rencana yang akan segera terrealisasikan dari diri dia adalah bentuk perubahan emosionalnya dia menjadi lebih perhatian lagi kepada sahabat kebahagiaan. Jika sahabat kebahagiaan merasakan bahwa akhir-akhir ini dia berubah untuk lebih baik lagi, bisa ngobrol sama kamu, lebih menunjukkan sisi emosional, ini berarti ada indikasi orang ini siap merealisasikan hubungan ini menjadi level yang lebih baik lagi. Tapi perlu diingat ya, hubungan ini bukan hubungan yang aneh-aneh atau hubungan-hubungan yang sifatnya adalah ada karma di situ. Kenapa hubungan karma itu sulit mendapatkan sebuah ketentraman dalam hubungan? Ya karena kamu melanggar sebuah aturan di situ. Apapun, entah cinta terlarang, bersegi-segi, kenapa hubungannya tidak pernah mulus? Ya karena ada karma di situ. Maka sadari, kalau kita kapan kita menyadari, nggak pernah nyadari hal itu, kita maunya ini. Tapi cinta yang kita ambil adalah cinta yang bukan menjadi haknya. Maka karma yang akan datang. Jangan istilahnya adalah kita mengagungkan dan mengharapkan hal yang baik, tapi kitanya aja hubungannya nggak baik. Karena semesta itu tugasnya adalah mengimbangkan semua, menstabilkan segala sesuatunya. Kalau banyak ujian berarti ada sesuatu hal yang tidak beres dalam hubungan itu. Lalu untuk kalimat oracle dari kartu The Moon adalah makhluk malam bermunculan melihat di balik kegelapan yang terkuak masuk menyelinap ke mimpimu. Logika tidak memiliki tempat di dunia yang diterangi sinar bulan. Oke, sahabat kebahagiaan. Kevin melihat di sini memang orang ini memang diliputi mimpi-mimpi yang membuat diri dia harus bergerak
untuk bisa mewujudkan segala sesuatunya yang berkaitan dari hubungan ini. Dia memang sering memimpikan kamu, sehingga dia merasakan perasaan bersalah, kenapa aku tidak bisa merealisasikan ini semua. Sehingga hadirnya dia kepada sahabat kebahagiaan ada banyak perubahan. Dia lebih perhatian sama kamu. Dan untuk energi selanjutnya, ada kartu The Scary Page. Dia memang sangat berhati-hati ngebina hubungan ini ya sahabat kebahagiaan. Artinya memang dia nggak mau ada sebuah kesalahan dalam hubungan ini. Ketika dia merealisasikan segala sesuatunya, ini memang sudah dirinci. Orang ini sudah merinci segala sesuatunya yang berkaitan dari apa rencana hubungan ini. Semua hubungan itu punya rencana. Semua hubungan itu punya tujuan. Jika hubungan tidak ada sebuah rencana dan tujuan, ya udah kamu FWB-an aja. Tapi di sini dia punya rencana untuk mewujudkan ini semua. Kalimat oracle-nya adalah berhati-hati, curigai setiap langkahnya, waspadai, dan kebajikan akan menyelamatkan. Ya, apapun yang terjadi dalam dirinya dia, ini memang dia waspada banget. Dan sahabat kebahagiaan juga perlu mewaspadai bahwa orang ini bisa dipastikan memang membutuhkan sebuah support dari kamu. Kalau misalnya tidak ada support di sini untuk memperbaiki ini semua, maka semuanya menjadi sia-sia. Untuk energi selanjutnya, ada kartu Spooky Queen. Mengindikasi bahwa orang ini memang memiliki sebuah tekad ya, sahabat kebahagiaan. Artinya kalau orang sudah punya tekad, punya gairah, dia siap untuk bisa memberikan hal yang terbaik. Walaupun step by step di sini ya, pelan-pelan. Tapi pelan-pelannya di sini adalah pasti. Orang ini bisa memunculkan sebuah kepastian. Dan hal-hal yang berkaitan dari sesuatu yang diperbaiki itu memang ada. Ada di kartu The Fool dan ada di kartu The Spooky Queen. Bahwa dia ingin mewujudkan sesuatu yang kemarin sempat tertunda. Dan dia akan mewujudkan itu. Baik sebuah perjalanan, baik sebuah pertemuan, koneksi, komunikasi, hubungan, semuanya. Dia akan mencoba untuk memperbaiki ini. Karena manusia itu akan mengalami siklus di mana dia bisa memperbaiki atau menghancurkan, atau bertahan, atau membiarkan. Dan di sini Kevin melihat memang rata-rata ada energi Venus, di mana Venus itu kan merawat sesuatu dalam sebuah hubungan. Dia memang mendapatkan energinya di situ untuk bisa memperbaiki ini semua. Kalimat oracle-nya adalah penyembuhan dan pembinaan. Kemurahan hati adalah kuncinya. Sosok ibu pemenuh segala kebutuhan. Oke, sahabat kebahagiaan. Ternyata memang benar ya. Divine Feminine-nya dia ini muncul. Sehingga pengaruh dari Venus ini membuat dirinya dia bisa memperbaiki dari segi hubungan. Ini adalah positif energi yang mungkin energinya bisa sahabat kebahagiaan terapkan ya di dalam sebuah hubungan bersama diri dia. Lalu ada energi apa lagi yang muncul ya? Kita akan cek. Oke, ada kartu Strength. Orang ini punya kekuatan ya untuk bisa memperbaiki, punya sesuatu hal yang harus dia bina, bahwa kalau berkaitan dia niat gak sih dalam hubungan ini, sudah pasti jawabannya niat ya. Karena dia punya kekuatan dan dia siap menjadikan hubungan ini layak untuk dipertahankan. Ada kartu Eight of Wands. Sahabat kebahagiaan, ada sebuah pergerakan yang cukup pesat ya dari diri dia. Dan grafiknya itu naik. Eight of Wands ini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah naik. Bahwa segala sesuatunya yang terrealisasikan di sini mungkin tiba-tiba dia bisa mewujudkan, atau mungkin juga membutuhkan waktu. Tapi Kevin melihat di sini memang ada sebuah pergerakan untuk mewujudkan itu semua. Eight of Wands ini adalah simbol dari pergerakan. Dia siap bergerak untuk memperbaiki ini. Jadi untuk sahabat kebahagiaan bersabar saja, afirmasikan hal yang positif, support terus diri dia, maka semuanya akan terrealisasikan. Selanjutnya ada kartu Seven of Wands. Oke, kartunya adalah berelemen api. Kalau elemen api ini sifatnya adalah semangat ya. Sifatnya adalah gairah, sesuatu hal yang dibangkitkan di sini. Artinya orang ini memang serius sama sahabat kebahagiaan. Dan di energi kartu Seven of Wands mengindikasi bahwa orang ini memang mencoba untuk mempertahankan ini semua meskipun sulit atau berat, tapi dia yakin bahwa aku siap untuk mempertahankan kamu dan merealisasikan segala sesuatunya. Lalu kita bertemu di kartu Seven of Pentacles. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Seven. Seven adalah sebuah keberuntungan ya. 7 adalah numerologi yang berkaitan dari keberuntungan. Keberuntungan antara kamu dengan diri dia memang tinggal menunggu waktu saja. Bahwa hubungan kamu memang ada sebuah perubahan, di mana perubahannya ini bisa membangkitkan gairah, bisa membangkitkan keyakinan kamu sama dia bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu yang mungkin sudah direncanakan bersama. Dan
dia bisa merealisasikan ini semua. Paling banyak yang terrealisasikan ini ada di bulan Juli dan juga bulan Agustus. Itu realisasinya itu banyak banget. Atau mungkin juga sudah dimulai di minggu-minggu ini, atau mungkin juga sudah berjalan. Apapun itu. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja sih yang hadir di pembacaan Kevin? Kita akan cek bersama-sama ya sobat bagian. Yang pertama di sini ada kartu Nine of Shadow, ini miliknya Sagittarius. Ada kartu Five of Sing, ini masuk ke energinya Scorpio. The Scary ini adalah semua zodiak elemen udara. Ada Gemini, ada Libra, lalu ada Aquarius. Ada kartu The World masuk energinya Capricorn. The Fool masuk energinya Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Egg of Sing. Egg of Sing ini adalah miliknya Pisces. The Moon ini juga sama miliknya Pisces. Ada kartu The Scary Page. Untuk energi kartu The Scary Page ini masuk ke energinya Gemini. Lalu kita bertemu di kartu The Spooky Queen. The Spooky Queen ini adalah elemen tanah ya, sobat. Bagian terkuatnya ini Kevin melihat energinya adalah Virgo hadir di sini. Lalu kita bertemu Strength masuk ke energinya Leo. Ada kartu Eight of One, ini masuk ke energinya Sagittarius. Seven of One ini miliknya Leo. Lalu kita bertemu di kartu Seven of Pentacle, ini miliknya Taurus. Beberapa zodiak ini paling kuat ya energinya, sobat bagian, untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya. Dan untuk inisial nama, untuk inisial namanya ada huruf G untuk Gamma, ada huruf T untuk Tango, ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya di sini ada huruf B untuk Bravo, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf C untuk Charlie. Selanjutnya di sini ada huruf K untuk Kevin, ada huruf X untuk Christmas. Selanjutnya di sini ada huruf S untuk Singapura, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf E untuk Eropa. Ini adalah inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini ya, sahabat kebahagiaan. Dan mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Biar nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya, tekan tombol notifikasinya atau tekan tombol loncengnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.